Swastiastu. Selamat pagi buat semua para siswa. Ya, itu sekilas cuplikan lagu dari Ibu kita Kartini. Saya akan melakukan review tentang materi rekonteks penugasan 1. Rekonteksnya adalah tentang biografi. Ya, saya mengambil biografi dari R.A. Kartini. Ya, kalian sudah beberapa dari kalian sudah mengerjakan tugas tersebut, tapi masih banyak yang belum mengerjakannya. Silahkan dikerjakan. Saya akan masih kasih waktu kalian untuk mengerjakan sampai bulan September mungkin nantinya. Baik, mari kita perhatikan biografinya. Baik, pada bagian pertama pada biografi dari R.A. Kartini sendiri. Ya, nama lengkap beliau adalah Maya Raden Kartini. Ya, or often abbreviated as R.A. Kartini. Ya, ini kalau kita perhatikan structure dari sebuah rekonteks adalah bagian dari orientation. Pada bagian ini, in this part, talking about background. Kita bisa perhatikan background tentunya, who is R.A. Kartini. Siapa nama beliau? Di sini sudah dijelaskan. Kemudian when, born, di sini sudah dijelaskan juga. Kemudian where she was born and live. Mana beliau tinggal dari kecil. Nah, yang beberapa siswa ada yang bertanya sama saya, kenapa menggunakan he? He was the son of nobleman who was very devout in custom. Kenapa menggunakan he? Nah, di sini penulis ingin lebih menekankan bahwa bagaimana seorang R.A. Kartini ingin menjadi seorang laki-laki. Jadi tidak ada salahnya dalam penulisan, ya. Jadi tergantung dari seorang penulis biografi nanti. Beliau di sini menekankan he karena Maya Raden. Ya, kalau dalam Jawa Raden itu tentunya seorang laki-laki. Mungkin terjemahannya seperti itu jadinya. Maka he di sini diterjemahkan. Tapi itu jangan dijadikan permasalahan, ya, karena yang ingin ditunjukkan ini di sini adalah bagaimana seorang Kartini nantinya bisa menjadi pahlawan di dalam bangsa Indonesia. Baik, bagian orientation seperti itu. Jadi backgroundnya adalah seperti itu. Kemudian berikutnya, ya, series of event. Dalam sebuah rekonteks tentu ada series of event. Tetapi di sini saya mengambil yang lebih pendek. Eventnya hanya 2 event di sini. Jadi ada 2. Ya, yang pertama adalah kapan ketika Raden Ajeng Kartini, Maya Raden Kartini, R.A. Kartini, ketika kecil begitu tertarik dengan yang namanya membaca sebuah buku. Ya, tentunya di sinilah textbook and other science books are then read in the garden. No day without reading. Ya, saya memberikan tanda merah di sini, no day without reading. Almost every day, R.A. Kartini is read the book, even though a textbook or science books. Jadi ini sudah menjadi event yang pertama. Kemudian sebuah event dia harus continue, berkelanjutan. Jadi berseris, berurutan. Jadi tidak boleh loncat ke sini. Happen in series. Penekannya adalah series. Jadi setelah dia dari kecil suka baca buku, kemudian berikutnya adalah the second one. The second event is bagaimana pengaruh apa yang beliau baca setelah beliau baca buku, pengaruhnya terhadap diri beliau. Apa yang menjadi menjadi harapan beliau sehingga seperti sekarang. Di sini disebutkan desire to promote women in Indonesia. Inilah yang akan menjadi pijakan nanti beliau ke conclusionnya, reorientation-nya di setelah event, bukan conclusion ya kalau dalam structure-nya. Baik, kita lihat sekarang ke reorientation-nya.
Ya, bagian dari akhir dari sebuah biografi, struktur biografi adalah reorientation sendiri. Reorientation merupakan conclusion or summaries. Jadi dari urutan kejadian, ya dari awal dari lahir sampai beberapa event-event yang ada, sehingga diakhiri dengan sebuah conclusion or summaries. Untuk menjadi sebuah conclusion, sebuah summaries dalam sebuah sesuatu. Jadi tentu harus ada pertanyaan. Pertanyaan adalah masalahnya apa sih? Dari event-event yang tadi kita ketahui beliau suka baca buku, kemudian ingin menunjukkan bagaimana wanita, mempromosikan wanita Indonesia. Ya, jadi di conclusion-nya ini akan hubungannya dengan itu kembali. Maka di sini yang menjadi permasalahan adalah education. Jadi permasalahan pendidikan wanita pada zaman itu, sehingga yang menjadi harapan beliau terakhir adalah supporting women to establish a school. Jadi di reorientation-nya inilah yang menjadi conclusion atau summaries dari semuanya. Ya, itu dari structure-nya. Nah, sekarang di penugasan kita perhatikan. Nah, saya minta ada sekitar 8 ya language feature yang saya minta. Yang saya harapkan bisa kalian saya agak perbesar sedikit. Baik. Yang pertama adalah simple past tense. Ya, masalah di simple past tense ini apa sih? Banyak yang saya perhatikan siswa khususnya untuk memahami sebuah tenses itu memandangnya dari segi struktur bukan apa bahasanya. Ya. Saya banyak melihat bahwa siswa itu memahami sebuah tenses itu dengan pattern. Ya. Jadi kalau ingin belajar grammar dalam bahasa Inggris, kita tidak usah memahami patternnya, tetapi yang harus kita pahami adalah konsepnya. Nah, seperti di sini saya menggunakan simple past tense. Jadi agar memudahkan kalian memahami. Dalam bahasa Inggris sebenarnya yang saya pelajari bukan simple past tense. Yang benar adalah past tense simple. Dalam bahasa Inggris hanya sebenarnya struktur gramatikal hanya dua, present dan past. Bagaimana dengan continuous perfect future? Continuous adalah bagian dari present. Jadi kalau tidak ada sekarang, tidak akan ada yang berkelanjutan. Begitu pula future. Bagaimana dengan perfect? Perfect gabung antara sekarang dengan past. Jadi kalau nanti saya akan lebih menjelaskan tentang ini. Dan sekarang adalah mencari bagian dari biografi dari R.R. Kartini itu sendiri yang mengandung simple past tense. Gampangnya adalah pada simple past tense kalian cukup memperhatikan adalah past dalam bentuk be. Dalam bentuk be nanti bagaimana yang menjelaskan be. Kalau kalian sudah mendownload grammar, buku basic grammar yang saya berikan, kalian akan bisa lebih jelas tentang be itu. Nanti saya lebih terperinci tentang ini akan saya jelaskan. Nah, perhatikan contoh yang saya buat. Jadi sentence-nya di sini adalah R.A. Kartini was born. Jadi yang menjadi simple past tense adalah was. Jadi bentuk past dari sebuah be. Ya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan be. Kemudian di sini juga ada was, di sini juga ada was. Itu simple past tense. Sekarang continuous. Yang jadi kunci dari sebuah grammar nanti yang semuanya present continuous, past continuous adalah inform. Inform seperti ini. Jadi verb ing yang dikatakan sebagai inform dalam tenses. Ya, ini menjadi kata kunci. Cari aja kata ini dulu, kemudian ketikkan depannya. Ya, kalau depannya dalam bentuk past seperti ini was, maka dia sudah menjadi past continuous. Saya sebenarnya
tidak suka menggunakan kata past continuous tense, tetapi ini yang lebih kalian kenal ya. Jadi nanti perubahan tentang ungkapan ini kalian mungkin dapatkan nanti kalau memang menekuni sastra Inggris, dia tidak akan seperti ini. Dia akan menjadi past progressive tense. Tapi past progressive tense sama dengan past continuous tense. Baik, berikutnya adalah past perfect tense. Karena perfect, jadi posisinya adalah dia sudah terjadi dan sudah selesai tentunya ya. Perfect dia. Maka dia formnya verb 3 di sini. Ya. Seperti bisa dilihat di sini, yang menjadi kata kuncinya adalah had pada perfect. Kemudian temporal conjunction. Temporal conjunction ya saya sudah isikan pada bagian materi saya apa saja yang di sini saya ambil adalah after. Kemudian possessive adjective ya pronoun. Jadi kalau kalian di bahasa Inggris wajib kalian belajar introduction yourself, tentu kalian akan belajar tentang pronoun. Di dalam pronoun itu sendiri ada possessive adjective dan possessive pronoun. Reflective pronoun pun juga ada. Ini adalah bagian dari pronoun ya. Kemudian adjective ini adalah his, begitu pula possessive his. Mungkin kalian memperhatikan di sini kenapa dua-duanya saya gunakan his. Gampangnya seperti ini. Adjective pronoun. Jadi ini yang menjadi kata kunci. Possessive adjective, perhatikan kalimatnya. Possessive pronoun, ya. Nanti kalian belajar lebih lanjut tentang ini, tentang apa bedanya sih adjektif dengan pronoun. Pada video pembelajaran berikutnya saya akan buatkan. Jadi kenapa dia ini disebut possessive adjective, kenapa possessive pronoun. Ya ini contoh. Kemudian sudah banyak di antara kalian yang benar, reflective pronoun itu memang tidak ada dalam teks biografi. Jadi ketika tidak ada, jangan dipaksakan untuk ada. Jadi buat tidak ada. Kemudian adverb of time. Adverb of time mungkin hampir sama, was. Dan masih banyak yang lainnya, tapi saya mengambil yang lebih gampang saja. Was born ini yang menjadi ada tanggal, ini yang menjadi adverb of time dari teks biografi itu sendiri. Nah, sekian ulasan saya mengenai review saya mengenai tugasnya kalian pada pembelajaran activity 1 di konteks tentunya bicara tentang language feature dan structure daripada biografi yang saya berikan ke kalian tentang R.A. Kartini. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kepada yang lainnya yang belum mengumpulkan tugas, mohon segera dikumpulkan. Jadi kalian review sendiri, bisa mencari yang lain seperti yang selain yang saya contohkan tadi, agar bisa nanti kalian memiliki nilai khususnya pada bagian bagaimana memahami teks biografi itu sendiri. Untuk hari ini sekian dulu dari saya. Kemudian kalian tunggu nanti video pembelajaran selanjutnya tentunya lebih spesifik lagi tentang language feature. Nah, di language feature ini nanti kita akan bicara simple dan past progressive dan tenses yang lainnya. Baik, hari ini cukup. Saya pikir terima kasih. Semoga kalian tetap sehat, jaga kesehatan kalian. Kalau keluar rumah ingat pakai masker, kalau bisa 2 masker. Pulang dari keluar ingat cuci tangan, selalu jaga kesehatan, ingat olahraga. Kemudian berjemur di pagi hari itu sangat bermanfaat karena mengandung untuk vitamin D di tubuh kalian. Mudah-mudahan kita bisa tetap semangat belajar walaupun pertemuannya secara virtual seperti ini. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.